Baiklah, di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yang kedua, pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap, dan yang ketiga, lingkungan sebagai sumber belajar. Model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah strategi mengajar yang digunakan ketika seorang guru harus mengajar lebih dari satu kelas dalam waktu yang sama, biasanya di sekolah dengan batasan jumlah guru atau ruang kelas. Model ini sering diterapkan di sekolah-sekolah pedesaan atau terpencil. A. Model pembelajaran kelas rangkap. Ada beberapa model umum yang digunakan dalam pengelolaan kelas rangkap, antara lain yaitu yang pertama, model alternatif silih berganti. Guru mengajar satu kelompok siswa, sementara kelompok lainnya mengerjakan tugas mandiri. Misalnya, saat satu kelas mendapatkan instruksi langsung, kelas lainnya mengerjakan latihan atau tugas proyek. Cocok untuk kelas yang memiliki perbedaan tingkat usia yang cukup besar. Kemudian yang kedua, model paralel atau sejajar. 2 atau lebih kelompok siswa belajar topik yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Misalnya, satu kelompok belajar melalui diskusi, sementara kelompok lain belajar melalui membaca atau eksperimen. Efektif jika materi yang diajarkan bisa disesuaikan untuk beberapa tingkat kelas sekaligus. Kemudian yang ketiga, model terpadu atau kurikulum integrasi. Siswa dari berbagai tingkat kelas belajar bersama dalam satu topik yang relevan untuk semua. Misalnya, topik lingkungan hidup bisa diajarkan dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk setiap kelas. Cocok untuk kurikulum tematik atau berbasis proyek. Kemudian yang keempat, model rotasi kelompok. Siswa mengumpulkan dan berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain secara bergiliran. Setiap stasiun kegiatan dapat berisi tugas yang berbeda-beda, seperti membaca, diskusi, atau eksperimen. Pengertian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap adalah cara mengatur proses belajar mengajar dalam kelas yang terdiri dari beberapa tingkat kelas yang berbeda. Hal ini meliputi penyusunan kurikulum, strategi pembelajaran, serta pengelolaan waktu dan sumber daya secara efektif agar setiap siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang optimal. Yang kedua, model pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap, diantaranya A. Model kelas rangkap alternatif atau silih berganti. Guru mengajar satu kelompok siswa, sementara kelompok lain bekerja mandiri dengan bahan terbuka atau tugas. Setelah selesai, peran kedua kelompok ditukar. Contoh, guru mengajar kelas 4 tentang pecahan, sementara kelas 5 mengerjakan latihan mandiri tentang bilangan desimal. Kemudian B. Model kelas rangkap paralel atau sejajar. Guru mengajar materi yang sama tetapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan
tingkat kelas. Contoh, kelas 3 dan kelas 4 belajar tentang ekosistem, tetapi kelas 3 fokus pada jenis-jenis hewan dan tumbuhan, sementara kelas 4 membahas rantai makanan. C. Model kelas rangkap terpadu atau interaktif. Guru mengajar satu tema besar yang dapat dipelajari oleh semua tingkat kelas dengan pendekatan yang berbeda. Contoh tema udara. Kelas 1 mengenal sumber air, kelas 2 belajar siklus udara, kelas 3 mempelajari polusi udara, kelas 4 mendiskusikan konservasi udara. D. Model rotasi kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dalam bergiliran melakukan aktivitas berbeda di berbagai stasiun pembelajaran. Contoh, kelompok 1 membaca buku, kelompok 2 melakukan eksperimen, kelompok 3 berdiskusi, lalu mereka bergantian. 3. Strategi pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. A. Manajemen waktu. Menyusun jadwal yang fleksibel agar setiap kelas mendapatkan perhatian yang cukup. Menggunakan pembelajaran mandiri dan tugas kelompok untuk mengoptimalkan waktu mengajar. B. Pengelolaan kurikulum mengidentifikasi kompetensi dasar yang bisa diajarkan secara bersamaan. Menggunakan pendekatan tematik atau berbasis proyek agar pembelajaran lebih efektif. C. Penggunaan media dan sumber belajar. Memanfaatkan bahan ajar mandiri seperti modul, buku kerja, atau media digital, menerapkan pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung siswa yang belajar secara mandiri. D. Pengelolaan kelas dan siswa. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan aturan yang jelas, melibatkan siswa dalam aktivitas kelompok agar mereka saling membantu dan belajar bersama. 4. Tantangan dan solusi. Dalam pengorganisasian kelas rangkap, tantangan solusi berhasil mengelola banyak siswa dengan tingkat yang berbeda, menggunakan model pembelajaran yang fleksibel seperti kelompok rotasi atau pendekatan tematik. Perbedaan tingkat pemahaman siswa, menerapkan diferensiasi pembelajaran dengan tugas dan sumber belajar yang disesuaikan, keterbatasan waktu untuk mengajarkan semua materi, menyusun jadwal dan efisien, dan memanfaatkan metode belajar mandiri. Kurangnya sumber daya dan bahan terbuka, menggunakan bahan terbuka yang bisa digunakan lintas kelas, seperti modul tematik. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar berarti memanfaatkan berbagai elemen di sekitar siswa untuk mendukung proses pembelajaran. Lingkungan dapat memberikan pengalaman langsung, meningkatkan keterlibatan siswa, serta membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Yaitu yang pertama, jenis lingkungan sebagai sumber belajar. A. Lingkungan fisik, alam. Sungai, hutan, gunung, danau, taman kota dapat digunakan untuk belajar tentang ekosistem,
konservasi atau geografi. Bangunan dan infrastruktur, sekolah, museum, perpustakaan, pasar, terminal dapat digunakan untuk belajar sejarah, ekonomi, dan ilmu sosial. Bagian B, lingkungan sosial masyarakat. Orang tua, tokoh adat, petani, nelayan, pengrajin sebagai sumber wawasan budaya, ekonomi, dan keterampilan hidup. Institusi dan organisasi, pemerintah, LSM, perusahaan dapat menjadi sumber informasi tentang kebijakan, ekonomi, atau teknologi. C. Lingkungan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Upacara adat, cerita rakyat, seni pertunjukan dapat digunakan untuk pembelajaran sejarah dan seni, bahasa dan sastra. Naskah kuno, puisi, lagu daerah dapat digunakan untuk belajar bahasa dan sastra daerah. D. Lingkungan teknologi media digital. Internet, video edukasi, simulasi interaktif sebagai sumber informasi dan eksplorasi ilmu pengetahuan. Perangkat teknologi, komputer, tablet, aplikasi pembelajaran mendukung pembelajaran berbasis teknologi. 2. Manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Yaitu yang pertama, membuat pembelajaran lebih nyata dan kontekstual. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, memahami keterampilan observasi, analisis, dan pemecahan masalah. Mendorong pembelajaran aktif dan berbasis pengalaman. Yang ketiga, strategi pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Belajar strategi contoh implementasi pembelajaran di luar kelas, studi lapangan ke kebun raya untuk belajar tentang keanekaragaman hayati. Metode observasi mengamati pasar tradisional untuk memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Wawancara dengan tokoh masyarakat mengundang petani lokal untuk berbagi pengalaman tentang pertanian organik, memanfaatkan teknologi menggunakan Google Earth untuk mempelajari geografi dan peta. Pembelajaran berbasis proyek, siswa membuat dokumentasi tentang budaya lokal di lingkungan mereka. 4. Tantangan dan solusi dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Tantangan dan solusi, keterbatasan akses ke tempat belajar di luar kelas, memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah atau menggunakan teknologi virtual, faktor cuaca dan keamanan, memilih lokasi yang aman, dan memiliki kegiatan alternatif di dalam kelas, kurangnya keterampilan guru dalam memanfaatkan lingkungan, mengadakan pelatihan dan berbagai praktik terbaik antar guru.